Berikut ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tepung dan pati. Sebetulnya, materi ini sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Karena bahan-bahan seperti beras, gandum, kacang hijau, kacang kedelai, singkong, ubi, dan lain-lain merupakan bahan dasar dari tepung dan pati. Nah, kalian harus tahu bahwa tepung dan pati ini adalah dua bahan yang berbeda dalam hal sifat fisik, kimia, dan warna, yang kadang-kadang kita menyamakan tepung dan pati sama saja. Jadi, tujuan materi ini adalah supaya kalian mengetahui perbedaan dari tepung dan pati. Baik, kita akan masuk ke definisi tepung dan pati. Definisi tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus tergantung proses penggilingannya. Sedangkan untuk definisi pati yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa. Ini sebagai bentuk produk fotosintesis ya, dalam jangka panjang. Sekarang masuk ke dalam fungsi tepung dan juga pati. Tepung menjadi salah satu bahan makanan yang paling sering digunakan untuk diolah. Kegunaannya sendiri begitu beragam, mulai untuk mengentalkan adonan sebagai bahan baku utama pembuatan kue, hingga untuk merenyahkan suatu makanan. Kemudian kalau pati itu biasanya dipakai sebagai bahan untuk memekatkan makanan cair seperti sup. Kemudian diolah sebagai panganan yang memiliki tekstur kenyal dan empuk. Dalam industri, pati juga dipakai sebagai komponen perekat, campuran kertas dan tekstil, dan juga untuk industri kosmetika. Berikutnya, masuk ke dalam perbedaan tepung dan pati. Nah, untuk tepung itu didapat dari proses menghaluskan atau menggiling langsung bahan yang akan dibuat tepung. Jadi prosesnya hanyalah menghaluskan bahan tersebut menjadi partikel yang lebih kecil. Tepung gandum atau terigu dan tepung beras adalah contoh yang umumnya kita temui di pasaran. Sedangkan untuk pati itu harus melalui beberapa proses. Nah, bahan yang akan dibuat pati itu biasanya dihaluskan terlebih dahulu. Setelah halus, diperas untuk diambil sari patinya. Cara merasnya ini sama seperti proses pembuatan santan. Nah, setelah itu sari patinya ini akan diproses dengan cara dikeringkan. Nanti airnya itu akan menguap, kemudian akan ada endapan, dan endapan inilah yang disebut dengan pati. Pada slide berikutnya, di sini Ibu menampilkan diagram proses pembuatan tepung dan juga pati. Untuk tepung, di sini contohnya adalah proses pembuatan tepung mokaf dan juga proses pembuatan tepung beras. Kalau untuk pati, ini proses pembuatan pati secara umum. Ibu yakin kalian bisa membaca diagram ini dan juga bisa menganalisa perbedaan dalam proses pembuatan tepung dan pati. Untuk slide terakhir, di sini Ibu menampilkan tabel bahan sumber tepung dan pati. Untuk gandum, nama tepungnya adalah tepung terigu. Beras putih, tepung beras. Beras ketan hitam menjadi tepung beras ketan hitam. Singkong menjadi tepung mokaf.
sagu menjadi tepung sagu. Kemudian untuk pati, kentang itu menjadi pati kentang, gandum menjadi pati yang bernama tanmian, jagung menjadi maizena, beras ketan putih menjadi pati beras ketan, singkong menjadi tapioka, kacang hijau menjadi hungkwe, sagu menjadi sagu aci. Demikianlah paparan Ibu yang berhubungan dengan materi tepung dan pati.